Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saat ini saya menjadi mahasiswi Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Kali ini saya mau mewawancarai atlet taekwondo kita yang bernama siapa namanya? Sela Ramadhani. Ya, untuk selanjutnya mari kita mengenal lebih jauh tentang Sela Ramadhani. Selamat sore, Mak Sela. Sore, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak Sela, ini Ibu mau sedikit nanya nih ya, sedikit sharing tentang taekwondo. Nah, Mak Sela ini dari umur berapa berkecimpung di olahraga taekwondo? Oh, dari udah lama juga ya, 2020. Iya, itu pertengahan Pertengahan COVID. Itu apa? Kenapa bisa senang di olahraga taekwondo? Ya. juga bisa kayak buat jaga diri sama buat prestasi juga. Buat prestasi. Nah, untuk olahraga ini kan banyak kita ambil manfaatnya. Manfaat apa aja yang udah dirasakan oleh Noksela? Kayak teman banyak, prestasi juga pasti. Prestasi juga, Masya Allah. Kayak kalau ngelakuin aktivitas fisik ataupun apa itu kayak lebih gampang. Jadi struktur tubuhnya tuh udah enak ya, udah ringan. Bukan tentang prestasi ya. Nah, Ibu lihat ini di sini tuh banyak sekali medali-medali dan piagam. Itu piagamnya Noksela semua. Iya. Nah, Ibu mau tahu nih prestasi apa saja yang udah pernah diraih sama Noksela selama jadi atlet taekwondo. Terus saya pernah ikut lomba virtual di Jambi. Terus sama yang agak banyak Iya, terlalu banyak soalnya. Jadi salah satunya aja misalnya yang pertama kali pas awalnya tuh ITN di Bandung. Di Bandung. Ya. Kalau misalnya open 5 atau 6. Pernah dapat medali emas? Udah Pernah, alhamdulillah, mantap. Ya. Nah, selalu dalam setiap latihan atau setiap perlombaan tuh kadang-kadang kan ada cedera. Pernah nggak ngalamin cedera tuh? Pernah. Cedera apa sih biasanya yang sering dialami? Paling itu nyari aja, nyari di sini Jadi bagian lengan sama bagian kaki, nyeri-nyeri aja. Kalau buat yang berat-berat itu biasanya di luar. Ya. Nah, terus untuk gimana nih caranya biar kan tahu nih kalau misalnya kita latihan begini pasti nanti akan sakit. Gimana caranya Noksela untuk menghindari jangan sampai sakit banget, itu gimana? Itu mungkin pemanasannya benar. Pemanasannya benar, melakukan pemanasan. Kalau udah terasa sakit banget, biasanya saya istirahatin cukup sama mandi air hangat. Oh iya. Bisa dilakukan misalnya pemanasan sama pendinginan juga mungkin ya. Harus selalu dilakukan setiap kita mau latihan atau sebelum tanding. Untuk lagi kena cedera nih, untuk pertolongan pertamanya gimana? Ada nggak? Di apa namanya? Kompres Kompres gitu. Oh, dikompres pakai air hangat. Bisa pakai air hangat, bisa pakai dingin juga. Oh, kayak kan nyeri cedera ya. Nah, untuk selanjutnya nih, makasih banyak Noksela udah ngasih pengalamannya ke Ibu. Nah, satu lagi nih, harapan terbesar Noksela di taekwondo ini. Oh iya, sebentar, Noksela itu masuknya taekwondo yang jurusan taekwondo kan terbagi-bagi nih. Iya. Nah, lomba-lomba yang tadi itu di bagian yang apa? Di bagian apa? Itu di bagian bulan Yurugi, bagian petarung. Ya, yang benar. semi-seminya tuh kan komso masih beberapa. Komse belum, itu baru mendalam. Udah melebarkan tapi belum ngikutin yang lomba-lomba yang tingkat
Itu ya. Oke. Sekarang harapannya nih, harapan dan impian Noksala untuk di olahraga taekwondo, apa mau jadi atlet nasional atau apa gimana? Kalau buat jadi atlet belum terlalu yakin. Oh. Jadi mau mungkin apa namanya wasitnya. Ke wasit, masya Allah. Jadi pengen, jadi seenggaknya kalau wasit itu sudah apa menjiwai, udah tahu banget masalah olahraga tersebut. Mantap. Selamat dan sukses ya Noksala ya. Makasih udah Ya. bantu ibu untuk pelajaran ini. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julaiha ini. Ibu Latifah. Kami dari Universitas Darul Ma'arif ingin mewawancarai pelatih atlet taekwondo yang bernama siapa Bapak? Sabrul Analiasa. Nah, kali ini kita akan mewawancarai ex atlet taekwondo. Pertama-tama, maaf Pak, udah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia taekwondo? Di taekwondo dari tahun 99. Dari tahun 99. 99 berarti udah 26 tahun. Masya Allah. Sudah lama banget. Nah, tadinya Bapak dari atlet taekwondo Pernah beberapa saat, cuma memang tidak lama. ya, terus terus aku kemudian enggak tetap. maksudnya tetap tetap berlanjut tapi beda. Melatih. Ya, Melatih 2007. ya. Oh, jadi tadinya jadi atlet, pernah jadi atlet pas 2007 Bapak memutuskan untuk jadi pelatih. Masya Allah, berarti ada kemajuan dan ada perkembangan nih. Nah, yang saya tanyakan waktu semasa jadi atlet itu ada prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Pada waktu itu baru merasakan, kalau event beberapa kali ikut, cuma baru sekali ya, juara 3 itu kejuaraan tahun 2000. Itu kalau nggak salah itu Banten itu masih baru beberapa kali. Oh, tadinya di wilayah Banten. Enggak, maksudnya Banten itu masih baru. Iya, iya. Kalau sudah Banten kan ramai itu loh. Dan perwakilan dari Indramayu. Indramayu. Itu kemudian sempat ikut lagi event di mana, di Senayan waktu itu ya, di Bondo. Jadi ada perwakilan dari Korea juga. Di situ ya mungkin karena persiapan dari saya pribadi kurang matang, 3 round itu ya kalah poin kan. Jadi langsung habis di situ. Nah, di waktu jadi atletnya itu Bapak tuh di bagian apa kan taekwondo ada Iya. bagian-bagiannya nih. Iya, ada di taekwondo itu ada kirurgi dan fungsi. Kalau kirurgi itu sering bertarung sama taekwondo. Iya. Kemudian fungsi itu seni jurus. Saya waktu itu di kirurgi di kelas feeder. Itu ya. yang Tingkatannya menggunakan berat badan. Oh. Jadi ada fin yang itu berat badannya ada kemudian misalkan under 48 kilo, terus under 52 kilo. Nah, itu. Jadi dulu itu fin, fly, feeder, bantang itu kan nama-nama kelasnya. Iya. Kelas yang dipertandingkan. Kalau sekarang menggunakan berat badan under sekian, under sekian. Nah, untuk prestasi tadi Bapak udah. Nah, selama menjadi atlet nih, pernah mengalami cedera-cedera nggak? Cedera Mau yang cedera ringan atau Iya. cedera berat? ringan sih. Ringan. Bagian sini. Ankle. Ya ankle. Iya. Jadi dibuat gitu itu memang nggak bisa, jadi memang harus istirahat atau Cara penanganan pertolongan pertamanya kalau kita sih waktu itu ya kayaknya sama-sama dengan sekarang kita tuh memang nggak boleh langsung di waktu itu memang kita yang di komunitas
kalau untuk fight di biologi taekwondo memang ciri khasnya adalah tendangan. Ya, tendangan. Karena memang taekwondo kan kepalanya boleh ditendang nih, nggak boleh dipukul, tapi boleh ditendang. Boleh ditendang, itu ya. Berarti yang aktif itu kaki ya? Yang aktif dan yang Itu aktif kaki. Nah, untuk biar apa pencegahan ya, kita jangan sampai kena cedera nih, apa yang dilakukan atlet? Pemanasan sebaik-baiknya. Pemanasan. Betul, pemanasan itu harus betul-betul aman, nggak boleh asal-asalan. Oh, kira-kira berapa menit ya pemanasan? Pemanasan ya kalau kita biasa pemanasan ini di atas 5 menit untuk peregangan otot sedikit. Oh, kepada Peregangan dokter otot yang sampai ya. lantainya juga. Ya, dengan sebisa dia. Iya. Tapi memang harus betul dari kepala sampai kaki. Kalau kaki memang harus lebih lama untuk bentukannya. Selain itu kan kita juga ada sebelum memulai latihan yang lebih berat kan kita ada kalau di dalam itu ada yang gendong. Gendong itu memang latihan fisik ringan. Melakukan gerakan apa namanya perencanaan menggunakan apa namanya? Ini kayak ini apa namanya lupa saya. Oh, Ability ada, kemudian adu namanya apa udah lupa saya. grogi ya. Itu rutin dilakukan, cuman memang akhirnya ada pengalaman seperti itu ketika melatih. Alhamdulillah sih Oh, ya. dari 2007 sampai dengan sekarang masih bisa dihitung anak-anak yang cedera, tapi lebih banyak sih laki-laki. Ya karena sebelum bapak ngasih apa materi ke anak perlu pengalaman dulu. Iya, jangan sampai kejadian ini terulang ke anak didik. Ya, Masya Allah. Nah untuk semisalnya nih Pak, semisalnya Pak pernah mengalami kan tadi kan kena ankle nih, ankle kan otomatis kan cederanya masih cukup berat ya. Bisa. Cedera berat. Nah, biasanya untuk merawatnya gimana dulu? Waktu itu setelah kita kompres dengan es, ya namanya kita orang Jawa, namanya besek sendiri. Besek cuma tetap ada sedikit terapi. Kalau kita menggunakan dengan es, mungkin coba terapi lagi. Nah, tapping, tapping, tapping. Oh ya di blebet lah. Di blebet, ya. Atau yang Ada namanya tuh, Mbak. blebet. Apa namanya yang ini daripada yang kita pakai. Iya, lebih kencang soalnya. Jadi dia lebih kunci gitu. Jadi nggak ada gerakan. Cuman kalau enggak sih ibu dan mbak kalau sampai geser mau bilang itu saya belum ngalamin, terus anak-anak juga belum ada ngalami. Tapi kebetulan saya dilatih di wasit saya sering lihat karena memang tumpuan kaki gitu kan. Namanya cedera kan ada yang tahu tuh, ada yang sudah geser keluar. Begitu penanganannya lebih ke terapi ya Mbak. Terapi kita tetap kalau di sini ada di dalam sini ada seksi yang khusus olahraga. Nah, untuk kan misalnya atletnya kena cedera berat, otomatis itu untuk perawatannya dan penyembuhannya itu tidak sebentar, Tidak makan sebentar. waktu lama. Pasti makan Nah, untuk pengobatannya itu dari mana? Apa pakai uang pribadi atau dari Kalau untuk anak-anak yang aktif di klub seperti itu, kalau untuk anak-anak yang aktif di klub karena memang segala kebutuhan dia ini tidak ada komunikasi sendiri. Jadi lebih tenang. Tapi kalau memang atlet ini sudah masuk ke tingkat pelacak pemusatan latihan cabang kabupaten, itu biasanya memang sudah kita siapkan terapisnya, kita sudah siapkan untuk perawatan. jadi nggak ada? Betul. Ya. Tapi kalau memang ada hal yang berbeda lagi ya tetap kita komunikasikan dengan keluarga dan orang tuanya. Ya, berarti terjamin lah ya semisal Bisa gitu ya. dijamin, ya. Jadi nggak Dilepas begitu itu. saja. Tapi kan kami sebagai pengurus kan juga kami butuh nih prestasimu nih. Iya. Masa prestasi kita Kontribusi butuh harus nih. Ya. secara Ada gitu. Itu ada. Karena memang kalau ini kan kami kan pengurus cabang ini olahraga ini juga main macam-macam ya. Kita akan olahraga kayak probasi, PSI. Kalau kita Pencap PI Teknologi Indonesia Kabupaten Lampung itu di bawah naungan Polri. langsung Langsung. ini. Jadi sebenarnya ada
virtual ya. Virtual itu pandemi Wan. Iya, video kan Betul. video. Jadi nggak ada kendala Mbak. Walaupun pandemi kita nggak ada kendala untuk berprestasi ya secara virtual. Ya, jadi nggak apa- walaupun pandemi tidak vakum Tidak masalah vakum. ada, jadi masih tetap bisa berjalan. Itu Pak, makasih banyak Gitu aja? sudah bantu Siap. saya. Aduh, mohon maaf. Berdua ini, udah ganggu waktunya. Cuma saya minta maaf aja nih. Semoga Meleset janjinya. nggak apa-apa. Semoga Video ini bisa bermanfaat, bisa menarik juga anak-anak yang lain. Taekwondo yang kita taekwondo. Iya, taekwondo itu menyenangkan. Iya, menyenangkan. Udah makasih. Ya, makasih. Sekitar ini. Dari saya, Supriyan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.